Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita mengisi sejenak waktu untuk hari ini. Di waktu ini maka kita bersyukur masih Allah berikan kesempatan dan pertolongannya. Semoga Allah berikan kepada kita senantiasa kelapangan, termasuk pula kelapangan terus untuk menggapai hidayah. Semoga Allah terus lapangkan kehidupan kita. Maka tentunya kita butuh bekal untuk menuju alam akhirat. Ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah bersabda dengan sabdanya ini yang sangat penting tuh ya, hadisnya, yakni kun fid dunya kanaka qarib aw abiru sabilin. Hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini bahwa kita di dunia ini ya, bukanlah tempat menetap dan bukan negeri kita sesungguhnya. Maka kita senantiasa memahami bahwa seorang mukmin punya dua keadaan, yakni hidup seperti orang asing yang tinggal di negeri asing. Maka ia lakukan, yakni hatinya terpaut pada akhirat ya. Dan hatinya tidak bergantung atau bersandar pada dunia, karena tapi dunia menjadi wasilah untuk dia beramal, mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat. Karenanya tak pernah itu ya orang bersaing, yaitu antara orang asing tadi dengan penduduk asli, kan nggak pernah ya. Dan juga tak pernah gelisah ketika ada yang mendapatkan dunia ya. Itulah kata Hasan al-Basri ya, seorang mukmin di dunia seperti orang asing, tidak pernah gelisah terhadap orang yang mendapatkan dunia, tidak pernah saling berlomba dengan penggila dunia, karena penggila dunia memiliki urusan sendiri. Orang asing juga hanyalah ingin kembali ke kampungnya, yaitu ke kampung akhirat ya. Itulah urusan dia gitu. Di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, terus atau As-Salimi berkata dalam doanya, Allahumma arham fid dunya, ya Allah rahmatilah keasinganku ya, kurbati ya, fid dunya kurbati, rahmatilah keasinganku di dunia, warham fil qabri, dan juga selamatkan, rahmatilah aku
di alam kubur ya. Wahsyati warham mau kifi godan baina yadaik. Selamatkanlah dari kesedihan di alam kubur, rahmatilah aku ketika berdiri di hadapanmu kelak. Nah, maka orang yang tergila dengan dunia tapi lupa akhirat, maka gambarannya dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Dunia itu bahkan ini agak agak miris ya, ini kata beliau, bahwa dunia itu khomer ya, khomernya setan. Siapa yang mabuk barulah tersadarkan diri ketika kematian yang gelap itu datang. Nantinya ia akan menyesal bersama orang-orang yang merugi. Masya Allah ya. Ini memang banyak sekali memang hadis ya yang menjelaskan bahwa memang dunia tidak ada apa-apanya ya gitu. Maka kita juga tentunya hidup seperti orang asing ya. Artinya bersiapkan bakal ya di dunia itu. Karena kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya di dunia, kita semampu mungkin mengupayakan ketaatan kepada Allah dan juga tinggalkan larangannya. Dan walaupun tentunya kita itu akan kembali ya, betul, akan tetapi pula sadar tempat kembali kita bahwa kita akan diperhitungkan ya, akan dihisab, dan kita banyak sekali kekurangan ya gitu. Maka disinilah bekal kita yang kita siapkan di dunia ya. Kemudian yang kedua, hidup seperti seorang musafir atau pengembara yang tidak punya niatan untuk menetap sama sekali. Nah ini, orang seperti ini hanya ingin terus menelusuri jalan hingga sampai pada ujung akhirnya, yaitu kematian. Yang ia lakukan yakni terus mencari bekal untuk safarnya supaya bisa sampai ke ujung perjalanannya. Tidak punya keinginan untuk berbanyak kesenangan dunia karena ingin sibuk terus menambah bekal. Nah, ada sebuah pelajaran dari Fudail bin Iyad. Beliau pernah mengatakan pada seseorang, "Berapa umur yang telah kau lewati?" Ia menjawab, 60 tahun. Fudail mengatakan, "Selama 60 tahun ini engkau sedang berjalan menuju Rabbmu dan sebentar lagi engkau akan sampai." Orang itu menjawab, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Fudail bertanya, "Apakah engkau tahu arti kalimat yang engkau ucapkan tersebut?" Fudail lantas melanjutkan, "Harusnya kau katakan pula ya, bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya aku adalah hamba juga ya. Innalillahi, sesungguhnya aku hamba di sisi Allah ya, abdan ya, hamba, dan akan kembali ya, ilaihi rajiun, kembali padanya." Siapa saja yang mengetahui Allah itu memiliki hamba dan
akan kembali padanya, maka tentu ya tahu hidupnya akan berakhir ya. Kalau tahu hidupnya akan berakhir, tentu ia tahu bahwa ia akan ditanya. Kalau ia tahu akan ditanya, maka ia tentu akan persiapkan jawaban dari pertanyaan yang ada. Kemudian orang itu bertanya lagi pada Fudail, adakah alasan yang bisa dibuat-buat untuk melepaskan diri? Fudail menjawab, itu mudah. Ia balik bertanya, apa itu? Fudail menjawab, hendaklah beramal di sisa umur yang ada, maka akan diampuni kesalahan-kesalahanmu yang terdahulu. Karena jika engkau masih berbuat buruk di sisa umurmu, engkau akan disiksa karena kesalahanmu yang dulu dan sisa umurmu yang ada. Nah, itulah sedikit nasihat ya dari Fudail bin Iyad agar kita mengisi umur kita dengan kebaikan-kebaikan ya. Jangan mengisi dengan keburukan ya. Karena bisa jadi disiksa karena kesalahan. Karena dia tidak memanfaatkan umur di dunia ya. Tidak memanfaatkan dunianya untuk akhirat ya. Maka ini adalah pelajaran buat kita. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita dan juga Allah mudahkan terus-menerus agar kita senantiasa lapang dan juga senantiasa jadi kita dikuatkan dengan iman dan takwa dan juga terus beramal dan terus beramal ya, agar kita persiapkan bekal di hari akhirat nanti ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wa la fikum wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.